Hai guys, kembali lagi di Jendela Kampung Surabaya chapter 10 bersama aku Eta Rofica dari Universitas Putra, jurusan Hotel and Tourism Business, dan rekan aku Mira Karisma. Nah, kali ini kita ada di Kampung Herbal. Yuk ikutin terus untuk mengetahui potensi yang ada di kampung ini. Ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Nama saya Iwan. Saya ketua Kampung Herbal. Ketuanya. Iya. Pak, bisa diceritakan sedikit asal mula kenapa bisa ada nama Kampung Herbal ini, kenapa ya Pak? Oh iya. Awal mulanya dalam keadaan yang kurang menguntungkan, dalam arti lingkungan kita. Lingkungan dulu ini adalah rawa, waktu hujan, waktu kemarau adalah rumput-rumput kering yang tingginya setinggi orang dewasa. Nah, kita yang tinggal di sini kan khawatir, bahkan dampak-dampak tentang dari kondisi lingkungan yang seperti itu menimbulkan banyak penyakit kayak DB, ya, betul. Bahkan ada korban meninggal. Terus kayak hewan-hewan liar, ular itu kan banyak. Jadi kita uruk, setelah uruk kita tanam. Mungkin dari pemerintah kota melihat kok semakin lama semakin hijau, semakin bagus, ditawari mau ikut lomba Kampung Herbal Bejo. Waktu itu Bintang 7 yang sponsor. Dengan ya kondisi seadanya akhirnya kita nggak apa-apa, kita ikut. Ya dari proses itu akhirnya nggak tahu kita ternyata juara 2 di tingkat kota Surabaya. Waktu itu yang kita sebagai backbone-nya adalah jahe merah. Jahe merah. Kita sebagai juara 2. Sebagai juara satunya adalah di Rungkut. Tapi dari juara 2 itu kenapa kita yang selalu dikunjungi dari tamu-tamu? Saya bilang loh, kenapa kok nggak kunjung yang di juara 1? Ternyata di juara 1 itu tamannya adalah taman sulapan gitu. Setelah lomba sudah selesai, nggak ada lagi. Nah, sedangkan kita terus berproses gitu. Dan itu selalu diawasi dan diketahui, diikuti oleh kelurahan, kecamatan, tahu bahwa ini selalu berkembang. Dan saya juga waktu itu sebelum jadi Kampung Herbal, saya selalu koordinasi dengan pihak-pihak RT, RW, kelurahan, kecamatan. Setelah 1 tahun setelah lomba juara Kampung Herbal itu, akhirnya saya punya gagasan, saya florkan ke masyarakat, bagaimana kalau kita kerja lebih maksimal, kampung kita namakan Kampung Herbal. Karena apa? Landasannya sudah ada, SDM-nya ada, lahan ada, tinggal kemauan kita bagaimana. Hanya sepakat di tahun 2015 kita sepakati kita jadikan kampung ini Kampung Herbal. Oh, jadi resminya itu tahun 2015. 2015. Terus itu semua warganya ikut kayak tanaman herbal ya Pak? Berawal tidak semua orang istilahnya menyambut baik. Ya, tapi sebagian besar menyambut, tapi tidak semua action untuk melakukan itu. Mungkin hanya 5-6 orang. Tapi setelah itu mereka ikut. Setelah melihat manfaatnya, akhirnya hampir semua warga menanam herbal. Terus habis itu tanamannya kalau boleh tahu dikirim atau diapain ya Pak? Yang awal adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oh, yang pertama. Ya, setelah itu mungkin karena sudah berlebihan, karena kita melakukan perkembangbiakan, penambahan jenis, akhirnya tanaman kita berlebih. Nah, akhirnya kita mencari link dengan pemakai atau penjual tanaman herbal. Salah satunya di di Pasar Beratang, taman bunga ya. Taman bunga akhirnya selalu melihat kondisi yang ada di sini. Kalau ada tanaman baru yang mereka bisa jual, mereka ambil. Oh, kayak gitu Pak. Ya. Terus potensi herbal ini, tanaman herbal itu meningkatkan perekonomian sini nggak ya Pak? Dampaknya sudah terasa.
dari tanaman herbal. Mungkin karena kita sudah mencanangkan kampung wisata, otomatis kunjungan semakin banyak, dikenal masyarakat. Akhirnya masyarakat banyak yang memproduksi dari tanaman herbal menjadi minuman, menjadi makanan. Dan kita bekerja sama dengan pasar-pasar yang sekitar sini, SD-SD yang ada sekitar sini, dengan universitas yang dekat sini, termasuk mengenai pengelolaan tanaman herbal maupun pemasaran produk herbalnya. Terus dari Bapaknya usaha apa yang dilakukan untuk pengembangan tanaman herbalnya sendiri? Untuk pengembangan, yang tadi, yang awal kita hanya ingin menanam herbal, akhirnya terpikir kita untuk membuat suatu destinasi wisata edukasi, wisata herbal. Jadi kita akan mengembangkan menjadi kampung wisata, juga kampung edukasi tanaman herbal. Kendala apa ya Pak yang biasa dihadapi dalam proses pengembangan kampung herbal ini Pak? Yang pertama adalah sikap mental masyarakat, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau mereka sudah cinta, sudah senang, sudah bisa merasakan manfaatnya, dia akan cinta, dia akan tanpa kita suruh dengan kesadaran akan mengembangkan dan menanam sendiri tanaman herbal. Jadi berawal dari situ sikap mental. Niat gitu ya Pak ya. Oh iya. Terus waktu pandemi ada nggak ya Pak dampak negatifnya Pak sama kampung? Kalau pandemi otomatis pertama dari kunjungan tamu-tamu sudah mulai hampir tidak ada. Terus yang kedua penambahan tanaman juga tidak terjadi karena kita juga terisolasi, terbatas dalam mereka. Karena setiap kita berjalan atau kita pulang kampung, kita rekreasi ke gunung, kemanapun kalau ada tanaman yang tidak kita punya koleksi kan kita ambil. Nah, sedangkan pada waktu itu kita tidak bisa kemana-mana. Tapi dampaknya positifnya adalah kampung ini akhirnya menjadi viral karena apa? Tanaman herbal itu juga diisukan menjadi tanaman yang bisa menangkal corona. Iya. Jadi Humas Pemkot akhirnya langsung datang ke sini, memfoto, memberitakan, dan akhirnya diikuti oleh kayak berita-berita kantor berita lain itu datang semua ke sini. Jadi Pak sebelum corona tuh banyak wisatawan ke sini ya Pak? Wisatawan banyak sekali, bahkan dari luar negeri Mbak. Jadi kayak dari 15 negara Asia Afrika kemarin ke sini dalam forum UCLG, ada forum lagi NSNS, itu forumnya untuk entrepreneur muda dari beberapa negara juga datang ke sini. Kalau boleh tahu itu ada tiket atau gimana Pak kalau waktu kebetulan kita manajemen pengelolaan itu belum sempurna karena SDM kita terbatas. Mungkin kalau di sini ya mungkin saya dibantu 3 orang saja, yang lain. Jadi makanya saya bilang sikap mental itu yang paling utama sebenarnya. Kalau merasa memiliki itu pasti. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kedepannya tuh kampung ini ada rencana pengembangan lagi ya Pak? Yaitu yang saya tadi bilang, kampung wisata, kampung edukasi herbal itu masih belum terwujud sempurna. Itu masih dalam tahap landasan rencana awal. Sudah kita mulai. Jadi saya sudah mengalokasikan, membuat jalan setapak sebagai area wisata itu bisa ron, terus membuat peta-peta tanaman herbal yang ada di sekitar jalan itu nanti. Terus terakhir ya Pak, pertanyaan harapan untuk kedepannya dari kampung herbal ini Pak, dari Bapak sendiri. Harapan kita kampung herbal nanti bisa memberikan nilai lebih manfaat bagi masyarakat, baik masyarakat di kampung herbal maupun di luar kampung herbal. Juga bisa memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat luas bahwa hal yang sederhana ternyata bisa memberikan manfaat yang lebih. Ya terus terang kami juga berterima kasih kepada pemerintah karena kami juga dibantu dengan perpustakaan herbal yang ada di sini. Ini perpustakaan herbal terus terang banyak membantu kita. Di sini referensi tentang ilmu tanaman-tanamannya, ilmu tentang herbal
pembibitan, pemeliharaan, panen, pasca panen, bahkan produksi itu ada referensinya semua di sini. Eits, jangan pergi dulu. Nah, bagi kalian yang mau mengunjungi kampung herbal, jangan khawatir ya, karena lahan kampung herbal cukup besar, jadi cukup untuk tempat parkir kendaraan. Nah, saat memasuki wilayah kampung herbal juga ada papan petunjuk yang memudahkan kita dan juga papan yang berisikan sejarah singkat dari kampung herbal. Nah, ini dia guys perpustakaan herbal yang sempat dibicarakan oleh Pak Iwan tadi. Perpustakaan herbal ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Di sini, masyarakat setempat banyak mendapatkan manfaat tentang tanaman herbal, dimulai dari pembibitan, pengelolaan, dan masih banyak lainnya. Hal unik lainnya di perpustakaan ini yaitu terdapat Herbal Zone, di mana kita dengan mudah mengetahui informasi tentang tanaman herbal dengan barcode yang sudah ditempel di setiap toples. Nah, seperti ini. Setelah men-scan barcode yang ada di toples, keluar cara budidaya dari Mahkota Dewa seperti pengelolaan tanah, pengadaan bibit, pemupukan, penyiraman, penyiakan, serta manfaat dari tanaman herbal Mahkota Dewa. Nah, itu dia guys potensi yang ada di kampung herbal ini. Yuk jangan lupa saksikan terus Jendela Kampung Surabaya chapter berikutnya karena bakal ada kampung-kampung yang lebih menarik lagi. Bye-bye!